Jika Tumbal Proyek diibaratkan dunia tokusatsu, Nice. Kamen Rider apa yang paling tepat untuk menyelamatkan kalian? Aku punya lagi video dia lagi pakai Kamen Rider. Bentar lihat Bu. Bentar, Aduh. endorse, Bu. Sabar. Itu dari Holy Grail tuh. Gila tuh pertanyaan itu Holy Grail banget. Ini bisa menjelaskan ceritanya. Oh. Karena sama. Ada satu Kamen Rider di kepalaku sama persis. Vice. Teman-teman yang ngerti poin saya, jangan di-spill ya buat kalian tahu aja. Ya, yang tahu-tahu aja ya. Ada gak momen yang momennya harus tepat gitu, kameranya harus presisi nih? Banyak juga ya. Banyak ya? Karena kameranya yang bergerak pakai sling. Kita di lantai 4 sama lantai berapa ya? Aku tuh lihat ke bawah, aku kan takut tinggi. Ibu gak pernah melihat bawah? Nggak mau lihat bawah. Iya, kalau orang takut tinggi kan pengen loncat, Bener. tahu. Iya. Oh ya gitu, ada suges gitu ya? Iya. Iya. Ini aku kalau di sini nih kalau nggak ada kaca aku. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes Tumbal Proyek. Ica, Mbak Karina, thank you for being here. Terima kasih. Terima kasih untuk kerja keras kalian, di mana menurut saya nih trailernya aja gore ya? Iya, lumayan. Gore ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelum kita mulai, tak kenal maka kata sayang, kenalkan aku host magang, nama aku Jomai Timu, di sebelah kiriku sudah ada Karina Suwandi berperan sebagai Marta, sang ibu. Dan Kisha Alvaro berperan sebagai Yuda, sang anak. Yuda, sang anak pertama. Anak keduanya Kalista Arum, Kalista sebagai Laras. Laras. Suaminya ibu yang boleh nggak bilang hilang apa meninggal? Hilang. Iya. Pergi dia. Dia pergi dan hilang. Pokoknya dia Iya. gone lah ya, disappear lah. Karena dia manggung. Dia nyanyi juga. Dia manggung. Dia tahu cuman ketahuan tuh umurnya kalau yang tahu. Ketahuan umur itu. Iya. Bismillah, sekarang yang terpenting itu ibu kan. Mas malah ngelamar kerja di tempat yang jelas-jelas berbahaya demi nyari tahu soal bapak. Pokoknya adiknya Yuda, Laras, suaminya suaminya Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Oke. Pak Bayu. Inilah keluarga yang Harmonis. aku pengen ngomong. Ini keluarga kayaknya setelah ditinggal sang suami jadi gimana nih keluarganya. Tapi pertanyaan ini saya udah tahu. Pertanyaan pertama CGV nih Mbak. Selalu main bowling. Selalu nggak pernah ditanya. Ya itu maksud saya. Blowing. Kayak main bowling. Enggak. Pasti nggak jelas ibu isinya. Oke. Pokoknya tidak pernah ditanyakan sama siapapun. Nah, Oh. bahkan di Rumpin No Secret pun tidak ada pertanyaan. Di Rumpin No Secret pun nggak ada pertanyaan ini. Waduh. Oke, kasih satu fakta unik yang teman seru CGV di rumah belum tahu. Kalau menurut aku salah satu fakta unik yang teman seru CGV belum tahu adalah manusia ini aja. Ini kita impor dari CGV Malang, sumpah. Iya. Ini mas-mas ini dari CGV Malang, mas-mas ini dari CGV Pejaten. Masih dekat masih aman. Nggak banyak orang tahu kalau tinggi Monas adalah 132 meter. Nggak tahu. Nggak tahu aku juga. Itu dia. Salah satu contohnya. Silakan Mbak Karina, kira-kira fakta yang banyak teman seru CGV belum tahu. Di Jakarta nih. Dia di Jakarta atau dimanapun gitu bebas. Ini fakta unik aja. Fakta unik pokoknya. Yang belum banyak nih, kayaknya nggak banyak deh orang tahu gitu. Fakta unik. Kalau bayi itu punya tulang, kan punya dong ya. Iya, betul. Tulangnya kan dia tulang lunak. Iya benar. Ya kan, nggak bisa dipegang. Punya tulang sampai 300. Editan sini 300. Perasaan kecil ya kan? Iya saya juga baru punya bayi Mbak Karina. Nah coba gimana 300 tuh? tulang. Masa 300? Coba nanti kamu pulang kamu hitungin. Saya double ngitung, kembar anaknya. Oh kembar, Ya, berarti 600. Jadi 600. Iya. 600. Saya 600 sih. Tapi nggak apa-apa. Dari Mbak Karina faktanya adalah di sini deh. Tulang bayi ada 300. Edit. Iya. Set di sini. Kisah Alvaro. Fakta unik. Oh ini buat teman-teman yang di luar daerah nih. Wis, ya. mantap nih benar. Ini buat teman-teman di luar daerah. Dimulai dari angka 0 sampai 999. Ger.
itu nggak ada satupun huruf di situ, Bu. Huruf A. A nggak ada. Oh iya ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba kita panggil 15, 16. Gak ada. Nggak yang one gitu, nggak kan? Nggak gitu. An. Nggak gitu. Oh, nggak one itu. Kan itu one. One kan? Itu Iya. one. Iya. Nggak Oke. one gitu. Us, menarik bener nih. Coba ya teman Seru CGV, nanti kalau udah nonton tayangan ini, bener nggak? 0 dari angka 0 sampai 999 Tidak nggak ada ada huruf huruf A. Oh sama ini juga tambahan fakta unik. Hamba. Oke lanjut kita ke proyek apa nih? Kerja tuh editor saya tuh baru tuh ngedit tuh tadi tuh. Dari tadi udah nggak diedit, baru tadi ngedit. PR gitu. Tiba-tiba hambalang Karena kita akan bahas proyek. Bener. Nah, kan? Jadi dia tuh emang terlalu banyak nih bermain sama ini nih, buru-buru proyek dia nih. Bener. Aku pengen nanya sama Mbak Karina. Ica tuh di set dia kan Gen Z ya, casingnya, tapi dalamnya bapak-bapak banget kayaknya nih dia. Kayak tua banget nih. Bahas lagi proyek apa? Tua bukan masih muda. Iya bener. Seberapa bapak-bapak sih Ica di onset Mbak Karina? Sebetulnya kalau bapak-bapak enggak sih, belum nyampe. Nah, Iya. tapi maksudnya kayak pemikiran ya. Om Tapi pemikirannya Ica ya. Karena kalau bapak-bapak tuh kan kadang-kadang udah sibuk ya, jadi kayak mungkin correct me if I'm wrong. Kadang-kadang mungkin kurang detail. Gitu. Tapi kalau om-om tuh kan lebih kayak perhatian ya. Jadi Benar agak. kalau ada yang sakit dia bawain mainan Iya, gitu. iya. Oh ada yang ini dia nyanyiin lagu gitu. Ada yang ini ada yang ngantuk gitu kan. Udah dia Dihibur mencoba lah. untuk jadi icebreaker gitu kan. Dia lebih om-om dia. Dia lebih omong yang lebih thoughtful dia ya. Iya. Om Kisha. Om Kisha. Jadi bisa kayak gitu di Iya, dia. onset gitu ya. Kalau Dia. ibu gimana? Cak di Ibu tuh kalau sama aku lebih ngobrol. kalau lagi ngetek ya. Lebih ngobrol, Bang. Dan biasa sama ibu ngobrolin yang Yang tua-tua gitu. yang tua, yang Kan masih dia tua masih tua tadi, masih soalnya. tua tadi. Terus ngebahas banyak lah, ngebahas adegan, ngebahas skrip, dialog atau sekedar, Bu aku lagi deket sama ini tau Bu. Oh iya Bu tapi gini ini. Ah masa sih ya? Iya Bu gini. Oh iya tahu Ibu kenal. Loh Ibu kenal. Oh, siapa gua orangnya? Oish! Itu yang ngerjain Ngeblip lagi tuh. itu lagi. Iya. Nah kan kalau menurut ibu Ica sosok yang icebreaker lah di set gitu. Berarti ibu adalah sosok yang mendengarkan gitu. Mendengarkan dan menenangkan. Jadi kalau misalnya kita udah capek, nih biasanya aku sama Aca tuh pasti nyamperin ibu. Oh. Bu ngantuk Bu. Udah nyindaran berdua. Bu capek Bu. Iya. Capek banget. Udah jam 2, jam 3 pagi tuh udah pasti. Bu udah ngantuk buat ini Bu. Gak kuat Bu syuting Bu. Nanti kalau udah agak jam-jam menuju jam berapa gitu udah pisah-pisah. Tidur. Iya lagi. Itu Seru banget ya Bu syuting itu Bu. Pas banget pertanyaan aku berikutnya kan Ica sama Mbak Karina udah main sinetron kan, maksudnya lingkungan sinetron tuh cara kerjanya dan segala macam sangat melelahkan kan. Pertanyaanku adalah beratnya lingkungan sinetron tuh ya, menempa mental kalian buat project ini tuh sengebantu apa sih? Dulunya tuh kan capek banget, kayak tadi aja bilang sampai udah kecapean pada tidur gitu. Seberapa ngebantu waktu dulu syuting sinetron gitu? Di banyak adegan gitu ya, banyak adegan yang berat pasti. Iya, kayaknya kalau sinetron tuh kayaknya butuh kesabaran dan mental yang lebih sih. Aku salut sih kalau main sinetron karena emang pasti ada jenuhnya ya. Ya nggak sih? Iya banget Bu. Iya banget ya. Kayaknya melawan itu ya kejenuhan. Karena kan bermain dalam satu karakter dalam waktu yang panjang. Yeah. Kalau film kan enggak gitu, Yeah. ganti-ganti gitu. Di aku kayak seru nih kalau film kayak ganti-ganti gini. Kayak ini udah berganti berapa kali nih dia casingnya. Betul. Tapi gitu. mudah-mudahan di sini karakternya Ica nggak mati ya. Insya Allah nggak mati. Soalnya 3 film orang kemarin kan mati mulu kan. Semoga aja ini. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Akan jadi ya, rekor, mudah-mudahan akan ya. jadi rekor nih film pertama horor yang nggak meninggal. Iya. Kita doakan teman Seru CGV. Doain sih pasti sehat-sehat ya. Iya. Nah kalau Ica gimana
lama syuting sinetron gitu, terus jiwa Ica tertempa di sinetron-sinetron tersebut, dibawa ke sini melakukan adegan-adegan, ngebantu apa Cak dulu? Membantu lebih ke stamina, Bang. Benar. Jadi benar, beberapa benar. kali ketemu sama pemain-pemain yang saya bisa bilang tier A, tier S, yang mereka kalau main gila-gilaan banget, all out banget. Ya. Tapi pas kalau ngomongin emang ada adegan yang ribet terus Ya. bermasalah sama teknis yang harus berulang-ulang take-nya, aku ngerasa aku udah keunggulan di situ. Karena isi sinetron juga Iya, kan aku nggak gampang capek ya, dan benar. bisa langsung ke recharge lagi. Karena memang dulu di Sudah- lokasi iya, kayak gitu. Sudah biasa diforsir energinya. Jadi terus- tabungannya lebih besar. Benar. Udah bisa ngolah ya. Iya. Jadi maksimalnya aku tuh lebih dari maksimalnya orang. Iya. Jadi aku nggak gimana. Ini stamina ya, bukan ngomongin kualitas acting ya. Hmm. Stamina yang orang pakai maksimal, Iya. mungkin di aku cuma berapa persen Iya. gitu. Jadi lebih aman tuh, karena kita kan biasa diforsir kerja 3 hari nggak pulang, Iya benar. 2 hari nggak pulang gitu. Iya. Ya mungkin BT-nya ya karena memang secara stamina nggak habis-habis. Tapi karena memang film itu kan butuh penjiwaan lebih dalam ya. Jadi sekalinya take itu drainingnya banget. Draining Bisa ke bawah BT sampai besoknya. Iya. Tapi ya itu semua Ica lakukan untuk perfilman Indonesia. Sadis banget. Buat mama saya. Buat bunda ya. Iya, buat mama saya aja Bunda. udah. Kalau perfilman Indonesia kayak ngobrol sama Bang Reza, jujur. Iya. Kalau saya masih buat mama saya lah. Masih buat mama saya. Kalau buat perfilman Indonesia ya masih belum lah, belum. Iya, belum. Oke. Di level situ. Tapi Cak, kamu kan totalers banget nih. Belajar jadi kuli. Iya. Ya kan? Iya. Sampai belajar Katolik ya. Iya. Informasi tentang Katolik gitu. Hal minor apa yang mungkin nggak ngaruh kalau nggak dilakuin, tapi kamu harus masukin gitu untuk kepuasan tersendiri gitu. Oh. Itu sih salah satunya ya bacaan doa Bapa Kami. Itu yang bisa itu harusnya nggak spoiler dong ya. Enggak. Soalnya istriku bilang, enggak. Ya kan? keren nih kisah. Enggak. Abis itu dia ngomong, Iya. kayaknya lebih bagus nih dari yang sebelumnya. Kenapa emang? Dia baca Bapa Kami gitu. Iya, doa Bapa Kami. Gitu ya. Iya, nah cuman kemarin sekalian klarifikasi. Kemarin tuh pas preskon, aku bacainnya doa Bapa Kami yang Kristen, yang Protestan, yang Protestan, ya. Gitu. Ada sedikit perbedaan memang sama yang Katolik. Betul, Ya. kalau Protestan kan itu kan dikuduskanlah. Ya. Kalau Katolik dimuliakanlah. dimuliakan. Terus Cuma beda kalau sedikit sih. Beda kalau dikit aja. Katolik kan berikanlah kami rezeki pada hari ini. Kalau Betul. Protestan itu makanan. Makanan kami yang secukupnya ya. Cukup. Iya. Oh itu ya doa Bapa Kami ya kalau buat Filipi 1 ayat 3. saya jujur belum baca itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Keren. Cek lu ah. Biar aman. Biar aman. Nah sambil Ica ngecek, aku mau nanya ke Ibu. Ya, Bu, di sini approve ya. aman. Aku mau ngecek. Ya sip, aman. Bu, aku mau nanya di sini ada challenge adegan-adegan yang quite ekstrim nggak sih Bu? Sebagai Ibu Marta di sini ada kan? Iya. Sebetulnya sih adegan-adegannya selain yang ekstrim juga di dramanya juga lumayan dalam ya. Iya, lumayan menguras buat kita semua sih. Boleh dibilang secara porsi sih mungkin dramanya jauh lebih banyak ya. Banyak. Iya, jauh lebih banyak. Tapi emang ada di sela-sela dengan adegan yang lumayan ekstrim. Lumayan sih movement dan juga challenge-nya ya. Karena kan kita tuh syuting di rusun, jadi di atas. Terus kalau di dalam ruangan juga sempit sekali. Jadi ruangan itu kecil, namanya juga tinggal di rusun ya. Jadi ada banyak challenge dalam teknisnya gitu. Jadi lumayan sih kita nunggu, terus tapi semuanya bisa dilakukan karena memang si tim stand-nya yang di sini udah pernah kerja sama aku juga dan memang mereka bagus gitu, bagus sekali. Jadi kita ngerasa safe, semua juga ngerasa safe ya. Dan di OP-nya juga banyak membantu. Jadi lumayan sih adegannya lumayan ekstrim dan
kayak harus, aduh ini mesti gimana ya? Apa kaki kita mesti pakaiin apa gitu supaya kita nggak ada luka atau apa kayak gitu. Jadi banyak berpikir dan mencari apa ya cara gitu supaya aman semuanya. Dan sebisa mungkin one take ya Bu. Wah. Ya kan, karena kan adegannya beberapa Iya. ya kayak ibu manjat kan ngeri juga ya Bu. Mau Iya, dipakein iya. safety gimana juga kan tetep aja ngeliat ke bawah kan bete ya. Benar. Iya, tapi berapa kali juga tuh itu. Ya kan. Soalnya pas ini boleh ngomong ya kalau yang itu ya. Pokoknya ntar kalau nggak Nanti aman aja deh ya. kita koordinasi Yang di, sama yang di trailer itu kan? Iya. Iya. Ya boleh Oh, ya. ini trailer boleh. Soalnya yang di trailer itu kan ada yang naik ya. Iya, Naik itu. Jadi itu kayak di satu kotak tempat sampah kalau di rusun. Emang beneran tempat sampah gitu. Jadi mereka udah bersihin tapi emang itu tempat sampah. Jadi itu naik ke atas. Saya pikir kan awalnya rata. Temboknya tuh rata Iya. gitu. Hmm. Oh ternyata nggak rata. Jadi kan di setiap tembok tuh kan ada kayak beton ya. Iya. Sambungan untuk lantai gitu. Nah si betonnya tuh maju. Ya pokoknya nggak inilah. Jadi nggak rata nggak semua, proporsional iya lah ya. sampai atas tuh. Waduh. Jadi setiap lantai itu kan sampai ke lantai 3 kalau nggak salah kan. Setiap lantai itu ada si beton itu. Terus kan ada Kalista di atas kan Iya. gitu. Pokoknya ya oke Bu, pokoknya aman ya. Jadi pas naik itu kan pasti kena ini kesentuh ini nih. Benar. Si tangan, si kaki, Iya. si ini kan semuanya. Duh gimana ya caranya ya. Tapi ya nggak tahu kenapa. Itu aku tuh bener-bener kayak dikasih kekuatan dan diamanin sama yang di atas kayaknya ya gitu. Karena bener-bener nggak ada yang robek, nggak ada yang apa. Soalnya kan kalau ini lurus kita kan lebih enak. Tapi kan kalau ada yang itu kan ada yang nyangkut pasti. Iya, pasti. Pas napak gini, soalnya kan ngerayap itu ternyata susah banget. Aku pas workshop gini, ngelihat si stannya enak bener ya kayak Spider-Man. Iya. Kok Pas gua- nyobain kok sendiri. gua nyoba sendiri, susah banget Iya, ya. iya. Tapi Aduh itu susah banget sih, soalnya kayak core perut apa ini, aduh susah sih itu. Bu, dari penjelasan aku pengen memastikan Ibu nggak pakai body double? Nggak pakai? Ger. Nggak. Itu Nggak, dia. iya. Ger. Bu, Aduh, gila itu. sama ini aku mau mastiin lagi tim stan yang tadi Ibu mention yang di Iya, ya. Oke. iya betul. Oke. Jadi aku udah kenal juga. Jadi Heeh. iya ya, tapi tetap meskipun Tetep. timnya nyontohin kayak Spider-Man, Ibu nyoba susah. Kayak enak liatnya ya. Pas aku naik ini, boro-boro baru naik 2 langkah ke atas aja. Nggak bisa tahu. Oh, coba. Oh, Lebih ternyata susah ada rata nggak sih? teknisnya Iya, gitu. iya kan rata 90 derajat kan? Iya. Iya rata, tapi ternyata aku tuh cuma takutnya yang ini nih bakal ngelukain aku. Iya. Soalnya dia nonjol-nonjol Iya. gitu. Ica sama juga kayak gitu. Pakai body double nggak? Adegan-adegan Ica ada ekstrim? Apapun. Banyak adegan saya ekstrim. Yuda di juga. sini Adegan membahayakan juga. Adeganku tuh ekstrimnya bukan buat aku tapi buat orang. Hmm. Nah itu yang bisa saya spill tuh. Dan itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab di situ justru kalau ini salah ngelakuin aja bisa bahaya dan ngomonginnya udah ngomongin nyawa masalahnya adeganku tuh. Nyawa aktornya bukan nyawa pemain, nyawa aktornya masalahnya. Oke, tapi nggak bisa di-spill lebih lanjut ya. Nggak Tapi bisa. itu aja tuh, itu yang bisa Ica spill Iya. buat teman seru CGV, membahayakan untuk orang lain nih. Orang lain. Oke. Waduh, menarik sebenarnya, tapi tidak boleh kita tanyakan, jangan dulu. Ya. Oke, nomor 6, kalau sosok tumbal di film ini, wah, ini harus dijawab nih ya. Kalau sosok tumbal di film ini tiba-tiba ketok pintu kamar kalian jam 2 pagi, kata pertama yang bakal keluar dari mulut kalian apa? Berarti dia udah hancur bentuknya nih. Apa masih orang? Kan sosok tumbal. Bener Di- juga. nih. Sosoknya ini masih Iya. bentuk Iya orang lagi. yang kita tahu Bener, apa coba udah gimana itu? hancur. Gimana? Kalau saya karena jam 2 pagi yang udah hancur. Ah, iya bener kamu. Yang udah hancur. Iya, yang udah hancur. Ngomong apa, Ica? Ketok. Cak. Wes. Jam 2 tapi. Pingsan. Oh, nggak ngomong tapi kayak ping. Hah? Oh, Nah, gitu tuh. Paling ya. bener sih. Kadang ada orang-orang yang tiba-tiba ngelihat sesuatu. Gak bisa teriak, Nggak gak bisa teriak. iya, Ya. tapi hilang. Oke. Ibu Marta. Diketok-ketok kamar. Ibu Marta. Set buka pintu. Iya. Aku kan seneng mencoba orangnya ya. Jadi Waduh. tapi pasrah juga. Waduh, emang Aku nantangin. suruh emang. masuk aja deh. Ya Allah, aku kasih Bu. kopi. Bu. Ya kan, aku kasih kue-kue. Kali dia lapar, tahu. Aku kasih saja. Iya. Saya lebih kaget yang datang Sony Wakwau itu daripada
Tumbal. Teman saya. Kan kalau tumbal yang Teman saya. udah berubah kan ya udahlah kali dia lapar. Waktu Bunga juga abis lah, ditumbalin dia masa tuh belum tumbal. makan tahu. Kenapa dia lapar kan dia jadi makan orang, jadi Nah, makan ini katanya kan. Ibu bisa. Marta. Ya kan udah jadi dia. Tapi Ibu Marta tetap menjadi ibu di situasi apapun. Masa udah hancur orang buka pintu udah hancur. Iya. Ayo masuk sini makan. Tetap baik loh ibu ini. Baik. Iya lah, nah, iya banget. Iya Saya tuh- bener. Tapi ya ini udah. tuh pertama kali aku main jadi orang baik-baik. Oh, Kalau film horor mainnya jahat mulu. biasanya aja. Iya. Makanya ibu Jadi risetnya tolong jadi karakter nonton baik. ya, karena di sini aku jadi ibu baik-baik. Iya. Oh, oke. Ini kayaknya di Tumbal Proyek Tuh mukanya nggak percaya. Itu kan? banyak yang menjadi pertama ya. Mudah-mudahan Ica pertama kali karakternya nggak mati, ibu jadi karakter baik. Oke. Yang ketujuh apa tadi? Pertanyaan Yang nomor 7 ngeri dan gore. Oke. Yang subnya nggak usah ya. Siapa? Pahlawan nggak usah ya. Coba Oh ya udah ya. Coba aja. Kita tergantung manusia ini. Nah, Jadi nomor 6 tuh tadi ada sub questionnya. Oke. Oke kan kalian udah kan kalau Ica pingsan udah jelas. Iya. Kalau ibu mempersilahkan masuk. Iya. Emang rada aneh itu, tapi nggak apa-apa. Ya udah lah ya. Nomor 6A, seandainya aja nih di case film Tumbal Proyek harus jadi tumbal nih. Salah satu case-nya nih ya. Siapakah yang kira-kira akan berani mengorbankan diri sebagai pahlawan? Aku aja deh yang jadi tumbal. Yang berani. Iya, kira-kira Apa yang dikorbanin? yang berani nih, Yang berani untuk Oke, mengorbankan aku lah diri. pahlawannya. Oh. Kira-kira siapa, Cak? Siapa, Bu? Acak ya. Kok adek lu? Feeling gue sih acak. Kok Kita kan kalau ya kan? iya, tapi Iya. Aca, tapi Ibu juga setuju. Ibu setuju nggak kalau Hmm. jawabannya adalah Laras? Kayak Acak tuh yang paling berani gitu loh, paling speak up, paling apa aja. Udah gua aja loh, udah nggak usah. Paling di depan dia tuh. Iya. Iya, dia juga dia ngingetin. front line. Iya, dia Iya. juga ngingetin Yuda kan, gitu Iya. kayak ngapain sih kayak gitu? Aku harus cari. Bapak. Iya, dia yang lebih speak up benar-benar. Dia tuh berani tuh di depan. Berarti dia Kalista, jika kamu melihat konten ini, iya, memang kamu lah yang kita tumbal. Iya, betul. Kamu Aku aja. Oke, nomor 7 nih tadi aku udah mention juga, ngeri dan gore. Ngeri dan gore. Membuat film ini tuh butuh banyak, tadi kan udah kita mention juga soal DOP kan, kameranya harus presisi nih. Ada gak momen yang harusnya ekspresinya tuh harus pas, momennya harus tepat gitu, terus ekstras nggak boleh bocor gitu-gitu, hal yang perfect banget deh gitu. Dan hal ini tuh bikin kalian nggak boleh salah gitu. Ada nggak scene yang kayak gitu tuh? Banyak juga ya. Banyak ya? Hanya memang, jadi kan kita ini kerja di dalam adegan itu antara kameramen, tim kameramen sama tim stunt itu mereka bekerja sama. Koordinasi banget karena kameranya yang bergerak pakai sling. Itu ada adegan-adegan itu kamera yang bergerak pakai sling. Jadi kita di adegan itu sling kameranya tuh di sling gitu. Di trailer ada kok ada. Aku sih belum pernah. Iya. Main kayak gitu ya? Belum, iya. Oh, Karena di sebelumnya juga series juga yang action juga nggak kayak gitu. Kalau ini enggak, kan biasanya kan paling ada orangnya bawa kamera atau kitanya pakai kamera kita berantem gitu. Kalau ini enggak, jadi si kameranya tuh pakai sling. Jadi kan berapa orang tuh yang ngejagain, karena kan itu harus kayak sepersekian detik pas. Iya, harus pas, harus presisi. Jadi we don't mind untuk ulang lagi nggak apa-apa. Soalnya pas dapet banget momennya, terus ngelihatnya kemana apa semua gitu. Ya kan gitu ya. Di trailer Bu, Di di trailer trailer ada di tuh. trailer ada yang tuh. yang kesurupan masal. Iya. Oh, itu salah satunya tuh. Itu Sama adegan yang masuk ke rusun tuh juga ada tuh. Ada. Oh iya ada, itu Ada juga tuh, ada. Serius iya, juga ada ada. tuh. Iya. Benar. Sama di rusun-rusun tuh yang kan karena rusun tuh kecil banget, Sempit koridornya banget lah. kecil, apa semuanya serba kecil gitu. Jadi ya mereka menggunakan konsep itu. Just menurut aku, keren nih. Pak Haji Arfian keren sih. Iya, Hajar. In such tight spaces benar-benar. Yes, bisa. Iya. Tight spaces. Jadi kalau kayak Ya, misalkan kemarin kelempar tahu, gitu ya. kan, kelempar gitu tuh, Ya. itu tuh kita di lantai 4 sama lantai berapa ya? Iya. Aku tuh lihat ke bawah, aku kan takut tinggi. Iya. Jadi challenge aku di sini sih. Oh, challenge-nya Aduh. justru takut ketinggian. Begitu aja gemeter, Ibu nggak pernah melihat bawah. nggak mau lihat bawah. Terus kan ya karena ada pakai ini ya, pakai kontak lens, agak ngebantu. Jadi aku nggak bisa lihat bawah kan. Kan itu kan Nggak ngelihatnya begitu. cuma dari samping. Ya. Kontak lens itu ngelihatnya cuma sini yang bisa lihat jelas, yang sini enggak. Udah, Jadi aku udah ngebantu, tapi Ibu tahu in mind
Ya Ini tahu. kita di lantai 4 nih. Iya, kalau orang takut tinggi kan pengen loncat, Bener, tahu. bener. Iya. Oh ya gitu, ada sugesti gitu ya? Iya. Iya. Ini aku kalau di sini nih kalau nggak ada kaca, aku rasanya pengen loncat. Kenapa sugesti gitu ya? Ada ya? Ada dulu ceritanya nanti ya. Inilah Cerita ceritanya. lama. Kita repotnya editor. Kalau Tapi udah berani naik pesawat loh. Oh, Iya, tapi Iya, ibu aku udah berani. berani. Iya. Kalau ibu kan ternyata ketakutannya itu. Ica ada ketakutan nggak? Saya lebih takut bayaran saya telat sih daripada. Waduh, enggak kalau di Ibu juga takut. Aku kan, juga Ibu sih juga gitu. takut. kalau di company Iya. aman enggak terlambat ya mah. Enggak, memang makanya. Iya. Di lokasi apa ya? Oh, saya takut pemain-pemain lain tidur, saya nggak tahu mau ngapain. Nggak ada temen ngobrol, Iya. nggak ada temen diskusi jam-jam 2 pagi tuh. Nah, jadi aku tuh biasa bawa ini kan PC and Help, Ah, Nintendo Switch, Iya. pokoknya semua mainan dibawa supaya nggak biar bingung. ya. Kalau momennya pas lagi sama Aki Geng, nyebutnya karena Aki-Aki semua, Iya. sama Aki Geng enak tuh. Kita main samgong, main poker, main apa. Ada Om Fuad kan? Rame. Ada rame, Iya. ada Om Fuad, Om Oh. Edward, Om Cetul, Om Agus. Biasa beli mainan nih, main jongkokan. Atau yang kalah beli apa? Beli kayak apa namanya? Minuman soda atau beli kopi. Iya. Tapi kalau lagi Ibu Yuda Laras, udah jam 1 aja. Gon tuh semua. Ibu ya. udah gini. Udah bengong. Aca udah. Ya, ngobrol sama siapa nih? Ngobrol sama nih. Jadi Soalnya iya. kalau Ica takutnya justru nggak ada temen ngobrol ya. Gak ada temen Nggak ngobrol. bisa dia nggak bisa dia. Ada temen Karena ngobrol. saya nggak Dia takut nggak bisa setan. Iya. Nggak bisa dia. Satu itu. Nggak ada suges gimana orangnya. Memang orangnya sugesan. Jadi ya mau ruangan gelap, mau apa biasa Iya. aja. Mau orang bilang ada penampakan apa ya udah cek, nggak ada ya udah. Ya. Kayak nggak ambil pusing lah ya udah lah ya gitu. Enggak. Itu tadi bayaran telat sih paling menakutkan. Paling- Benar. Karena Itu pasti mewakili semua ini. iya benar. Karena Ica sempat bilang sebenarnya lebih menakutkan tuh manusia lagi ketimbang Betul. hal-hal lain gitu. Manusia bisa Iya, lebih menyeramkan betul. daripada setan. Iya gitu. Jadi kayak bayaran telat tuh karena Manusia anak kayak, finance-nya. Manusia kan. maksudnya manusia kayak setan gitu. Jangan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 8. Langsung next ya. Langsung next question. Tapi enggak di sumpah. Di pertanyaan nomor 8, Kisha paham lah bagaimana cara tetap mention di company kita. Tetap awal. Kisha paham lah bagaimana cara di company mengekskalasi proyek filmnya. Ya. Project kali ini gimana, Cap? Semegah apa dari karya-karyanya Ica bersama di Ya, yang sebelumnya gitu? Kebetulan 2 kali proyekku sama dua-duanya proyek besar. Yang dulu Sisa Neraka dengan proyek yang MM-an juga. Ya. Terus sekarang Tuma proyek. Kalau ngobrol sama Pak Keke, ini salah satu proyek if not the most expensive ya. Ya. But probably one of them. Karena ini tuh kita butuh set yang sangat luas, sangat besar, alat yang banyak. Case-nya mahal-mahal semua ini, saya bisa lihat sendiri ya di case-nya mahal-mahal. Cerita juga mahal. Gitu. Director, kami dapat director Zero Point. Sosok baru tapi sangat potensial. Ya. Bisa dibilang mungkin akan jadi orang gila berikutnya di industri. Orang yang berani membuat gebrakan-gebrakan di industri ini, Mas Zero. Terus gini deh, untuk menjelaskan apa ya, bahas soal produksi ini. Jadi sempat ada kan kita ada sini jembatan. Dan jembatan itu kan sudah disampaikan sama Pak Keke kalau itu CGI gitu. Sebentar. Maaf saya potong. Iya. Bener itu CGI. Betul. Tapi nggak semua. Nggak semua. Nah, Iya. Soalnya aku Nggak ngeliatnya semua. Nggak keren. nggak Jembatan semua. beneran nih. Itu CGI. Iya. Ger, CGI. mata baru teman sudah. Iya, Silakan fakta lanjut. unik tuh. Fakta unik. Fakta unik. Silakan. CGI. Silakan dilanjut. CGI. Tapi tim art kami itu membuat kayak kerangka beneran. Jadi besi-besi yang biasa di jembatan tuh yang panjang yang ke atas tuh itu beneran dibikin. Berapa meter ke atas. 10 meter ke atas, yang pancang, segala macam itu dibuat. Beton apa segala macam itu mereka buat. Terus sempat ada satu adegan, kan ada adegan ritual.
Nah di Dekan Ritual itu ada ceritanya kan biasa ada ngambil shot wide gitu kan. Dia orang normal kan mungkin mikir shot wide kan tinggal pakai lensa yang wide selesai gitu. Ini enggak. Jadi kita habis ambil cover duluan. Terus tiba-tiba disuruh istirahat tuh. Semuanya ada setengah jam. Kirain mau pindah scene mau kemana atau apa, enggak. Pas lampu nyala kita bingung kok nggak ada kameranya. Kameranya udah naik di atas bukit. Enggak, itu enggak masuk akal. Dan Jimmy Jeep Pak. Yang naik Jimmy Jeep, bukan kamera. Bukan bisa ditenteng. Jimmy Jeep itu yang dorong ada 30-20 orang naik ke bukit. Jadi dapat shotnya luas gede banget. Jangkauannya wah gila deh. Pecah tuh nanti. Balik lagi Pak Haji Arfian. Nah, Best. Oke, kita masuk ke nomor 9 buat Ibu. Aku mau nanya, Bu. Ini enggak ada Ibu Karina pasti paham, nggak ada itu. Nggak usah. Tadi kan Ica pasti paham. Ica dulu, Ica aja. Emang ini kita mau bahas Ica ini. Tapi Bu, aku mau nanya, koreksi kalau aku salah ya. Menurutku Mbak Karina senang baca. Senang. Oke. Kalau Tumbal Proyek kita ibaratin sebagai novel. Di lembar keberapakah Mbak Karina akan tutup aja lagi deh buku yang nggak usah baca lagi lah. karena mental yang terganggu gitu kayak ntar lanjut lagi deh kalau mentalnya udah aman. Sadis banget. Wes keren tuh pertanyaannya. Cuma si Jivi memang. Gila. Ini contoh karyawan yang bayarnya nggak telat guys. Makanya cerdas. Iya benar. Iya. Kalau yang bayar tepat waktu cerdas pasti. Oke. Pasti ya. Beda nih intelektualnya. Beda intelektualnya. Jadi kalau menurut aku ya, dulu novel-novel itu banyak menceritakan tentang di belakang yang menjadi menarik gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya awal tuh penting gitu. Ya kan sama kayak ada beberapa buku yang aku baca tuh di awal tuh penting, abis itu baru mulai pelan-pelan dibawa. Jadi kalau Tumbal Proyek pada saat baca itu buku itu di awal tuh udah langsung dikasih sesuatu yang ngegigit ya, Bu. Oke. Dar gitu. Nah, abis itu kita ikutin. Kayaknya kalau Mas Jero memang karena dia penulis ya. Iya, benar. Jadi dia itu sekarang dibantu visual dengan Pak Haji Arfian, terus dia juga visualnya juga gila gitu. Jadi dia emang bisa bikin itu sangat struktural. Jadi di film juga aku rasa sih akan kerasa ya. Akan kerasa ya. Karena nggak semua mungkin bisa begitu karena kita privilege dapat Mas Jero karena dia penulis ya. Konfliknya nggak putus ya Bu? Enak gitu. Enak. Flow. Iya. Oh, berarti kalau tadi kan aku nanya kalau Ibu ibaratin ini sebagai novel yang Ibu lagi baca, di lembar keberapa nih ditutup nih? Sebetulnya di lembar ini novel isi berapa ya kira-kira ya? Kira-kira halaman berapa ya? Kayak ini cocok 300-an sih Bu. 300-an sini Bu. 300-an. Itu di 170-an deh. 170-an. Wah, udah lewat tengah ya, udah lewat. Ya, udah lewat tengah. Iya. Aduh, mental nggak aman, tutup dulu deh. Iya, nggak sanggup deh. Nggak sanggup deh. Ntar kalau udah tenang. Soalnya nggak sanggupnya itu bukan karena gore ya, tapi karena mental gitu. Soalnya ceritanya lumayan drama kan. Iya, yang tadi Ibu bilang di awal juga kan ini 60% rasanya drama nih gitu. Iya, Oke. berasa. Oke, menarik di 170-an. Oke. Ini nomor 10 Bagaimana nih. setuju? Setuju. Ini nanti buat lain? penonton yang nanti akan nonton Tumbal Proyek, kalian hitung aja, pokoknya akan ada 5 plot twist. Ger, eksklusif karena saya temenan sama Ica. Ica, CGV. Nah, jadi CGV. Ica nge-spill 5 plot twist. Plot twist 5 bayangnya tuh. Gimana caranya itu dijahit tuh 5 itu dan works gitu. Oke. Tapi Ica setuju ya kalau menurut Ibu 300 lembar novel 170-an tutup nih, mental udah nggak aman nih, istirahat dulu deh. Iya. Oke ya. Pertanyaan Bambang Pamungkas kita kasih buat Ica. Kasih buat Ica. Gua Man United. Wes. Bentar. Guys. Kok kayak nggak terima gitu Masnya? Oke. Nomor 10, Ica. Jika Tumbal Proyek diibaratkan dunia tokusatsu,
Nice. Kamen Rider apa yang paling tepat untuk menyelamatkan kalian? Aduh. Ini kalau wah. Aku punya lagi video dia lagi pakai Kamen Rider. Bentar lihat Bu. Bentar Aduh. Endor, Bu. Sabar. Tapi gini, ini kalau aku jawab Bang, Eh. ini bisa menjelaskan ceritanya. Oh. Karena sama. Ada satu Kamen Rider di kepalaku sama persis. Wah, jangan dijawab deh, ntar spoiler. Iya nggak? Kalau dijawab dong, bener kan? Apa? Kalau kamu jawab si Kamen Rider siapa, akan ngejelasin. Ya tapi kan yang tawa-tawa aja sebenarnya sih. Oh, boleh. Gak apa-apa kali biar menarik ya. Gak apa-apa, boleh. Sikat. Vice. Standing by. Complete. Kok Faiz? Vice. Five. Apa? Five nih ini. Oh, Five. Five. Oke. Ini dia gambarnya. Coba. Sambil Ica nyari, ini di sini ada gambarnya. Sebenarnya nggak perlu di IG, di ini pun ada. Tinggal cari Kisha Alvaro Kamen Rider pasti nongol. Emang takut satsu ya. Aku satu nge-lag Pak. Coba. Nah ini. Udah saya arsip, udah saya agak malu dikit. Oke, nggak apa-apa kita anu dulu. Kita permalukan lagi. Bentar ya. Nah. Tuh sabar, isinya masih promo. Nah. Ini waktu itu bikin sama Om Ferry Salim. Henshin dia ah. Ini sama Bang Ohim. Oh, Bang Ohim. Oim. Oim. Anjay. Oke. Anjay sama Oim. Itu dia. Ya, yang merah tadi saya. Kamen Rider yang akan menyelamatkan kalian adalah Betul. Five ya. Vice. Ya, Vice. buat teman-teman yang ngerti poin saya, jangan di-spill ya buat kalian tahu aja. Ya, yang tahu-tahu aja ya. Itu dari Holy Grail tuh. Gila tuh pertanyaan itu Holy Grail banget. Siapa yang kepikiran? Manusia ini kayaknya. Tahu ini. Oke, terima kasih sekali lagi Yes. ngobrol-ngobrolnya. Padahal saya mau jawab Juan Dalot tadi. Apa tuh? Kamen Rider yang bisa menyelamatkan Juan Dalot. Jonel. Kan menang. Bukan Vice. Bukan. Kan menang semalam. Oh iya, Iya, beda konteks lagi itu. Tapi udah, sekali lagi terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sekarang yang bertugas. Subscribe ke YouTube channelnya CGV, Taman Seru CGV, karena kita sudah menuju 1 juta subscriber. Wow. Baru 300. Iya. Gak apa-apa, usaha dulu. Usaha dulu. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih Sama-sama. Kembang api, Jak. banyak. Kembang api sini. Kembang api. Batu-batu, Jak. Ribet. Jatuh, editan batu-batu. Editing jembatannya dong. Dibikin jembatan dulu. Oh iya, Jembatan dulu. Halo teman Seru CGV. Jangan lupa nonton film Tumba Proyek tanggal berapa Ibu? Tanggal 13 Mei Di bioskop. bioskop.